Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu berita yang cukup hangat di Solo. Itu per 2023 itu pajak bumi dan bangunan Solo itu naik luar biasa besarnya. Ada yang naik 475%. Jadi ini awalnya adalah ketika Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta itu Y.F. Sukasno itu menyampaikan hal ini kepada solopost.com, dan hari ini dimuat di Solo Post, itu bahwa dia mendapat masukan dari masyarakat yang keberatan dengan besaran PBB tahun 2023. Memang SPPT PBB sudah beredar dan banyak masyarakat yang mempertanyakan kenaikan itu. Ini tentu menurut Sukasno itu tentu sangat memberatkan. Jadi dia minta agar pemerintah kota segera merevisinya. Meskipun SPPT PBB sudah beredar, tapi pelunasan terakhir masih bulan Oktober 2023, sehingga ada waktu bagi wali kota dan jajarannya untuk merevisi. Sukasno mengatakan bahwa besaran PBB itu tentunya berbeda dari tanah atau bangunan yang ada di pinggir jalan raya, jalan provinsi, dan tanah yang masuk ke gang-gang di kampung-kampung tentu harusnya berbeda. Tapi yang terjadi sekarang itu bahkan yang ada di kampung pun naiknya besar sekali. Ada beberapa warga yang sempat saya temui mengatakan bahwa tagihan PBB, SPPT PBB yang diterimanya memang mengalami kenaikan yang luar biasa. Sebelumnya dia itu hanya sekitar 400 ribuan lebih dikit, sekarang itu bahkan tagihannya mencapai 1,2 juta. Ini tentu memberatkan karena masyarakat Solo itu baru saja lepas dari pandemi yang memporak-porandakan ekonomi mereka. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, Tulus Widayat, yang dikonfirmasi wartawan juga mengatakan bahwa membenarkan kenaikan PBB itu, dan itu sudah melalui kajian yang dalam sehingga naiknya cukup besar, dan itu berbeda antara di pinggir jalan di perkotaan dengan yang berada di dalam kampung-kampung di gang-gang. Itu nilainya katanya berbeda, tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa PBB mereka yang ada di kampung-kampung pun nilainya kenaikannya cukup besar, karena ini tentu karena kenaikan nilai jual objek pajak ya, NJOP-nya itu terlalu tinggi sehingga mempengaruhi kenaikan PBB yang luar biasa. Ini dari PKS PKS Kota Surakarta itu membuat rilis untuk menyikapi kenaikan tarif PBB P2. P2 itu perdesaan dan perkotaan ya. Saya bacakan rilis mereka. Keputusan Wali Kota Surakarta nomor 937/97 tahun 2022 tentang penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan tahun 2023 memberikan dampak terhadap kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan di Kota Surakarta yang melonjak tinggi bahkan mencapai 100% lebih. Hal ini tentu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Kota Surakarta. Lantaran mereka menilai dibebani pajak yang sangat besar
karena padahal belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Yang menarik, keputusan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka itu tujuannya adalah untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surakarta sebesar 820 miliar di tahun 2023. Naik sebesar 80 miliar dari 740 miliar rupiah di tahun 2022. Menanggapi permasalahan tersebut, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera DPD PKS dan fraksi PKS DPRD Kota Surakarta menyatakan sikap sebagai berikut. Meminta Mas Wali Gibran Rakabuming Raka untuk mencabut dan membatalkan keputusan Wali Kota Surakarta yang menaikkan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2023 tersebut dan membatalkan tarif PBB P2 di Kota Surakarta. Ini yang kedua, ini pemerintah Kota Surakarta seharusnya dalam menetapkan target PAD di dalam APBD berdasarkan kajian yang matang dan perencanaan yang baik dan melihat kondisi masyarakat secara komprehensif sehingga dapat mencapai target PAD tanpa membebani masyarakat. Menurut PKS, DPD PKS, menaikkan tarif PBB P2 bukanlah satu-satunya cara mencapai target PAD. Dan seharusnya pemerintah Kota Surakarta mencari cara lain yang lebih kreatif dan inovatif dalam mencapai target PAD. Menaikkan tarif PBB P2 pada kondisi seperti saat ini bukanlah saat yang tepat karena masyarakat baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Nah, ini yang nomor 4 ini yang menarik. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Penetapan Tarif PBB P2, seharusnya melalui peraturan daerah yang dibahas antara Wali Kota dan DPRD Kota Surakarta. Ini berarti keputusan untuk menaikkan NJOP sehingga menaikkan tarif PBB yang ratusan persen itu belum melalui pembahasan di DPRD. Karena menurut DPD PKS itu harus melalui pembahasan dengan DPRD sehingga bisa menerbitkan peraturan daerah. Jadi tidak hanya didasarkan pada keputusan wali kota yang secara sepihak menaikkan tarif NJOP. Hal ini, kata DPD PKS, sesuai ketentuan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 itu, pasal 41 disebutkan bahwa tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Lalu yang kedua, tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Lalu ayat ketiga, tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan perda. Nah, perda ini harus melalui pembahasan dengan DPRD. Nah, ini yang dilanggar oleh wali kota. Ini nggak tahu maksudnya Gibran apa, tapi yang jelas PKS dalam rilisnya itu menyebutkan bahwa belum ada pembahasan kenaikan NJOP, kenaikan PBB P2 itu dengan DPRD Kota Surakarta. Karena itulah DPD PKS Kota Surakarta melalui fraksi PKS di DPRD Kota Surakarta akan terus menyerap aspirasi dari masyarakat dan memperjuangkan peraturan daerah yang menetapkan tarif PBB P2 yang tidak membebani masyarakat yang baru bangkit dari masa pandemi ini.
rilis dari DPD PKS Kota Surakarta yang ditandatangani oleh Haji Daryono Sarjana Teknik. Ya mudah-mudahan Gibran pahamlah tentang kondisi masyarakatnya yang memang sedang kesulitan setelah dihajar pandemi selama 2 tahun ini, dan bisa menurunkan atau membatalkan kenaikan tarif PBB yang dinilai sangat memberatkan itu. Mudah-mudahan kita tunggu komentar dari Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.